Saya Rika Pratiwi, saya Seni Hijau, Saya Neni Indriani. Kami dari kelompok 2. Salam Sastra Nusantara. Indonesia kaya akan budaya yang beragam, bahkan memiliki banyak suku bangsa. Salah satu pulau yang memiliki ragam budaya adalah Pulau Sumatera Utara, khususnya Sumatera Utara. Kini saya dan teman-teman sedang berada di Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Cerita rakyat adalah cerita yang terdapat di suatu lingkungan masyarakat yang menjadi ciri khas daerah itu. Sastra Nusantara adalah salah satu mata kuliah yang harus kami ampu untuk memenuhi tugas cerita rakyat yang terkenal di daerah Sembahe yang masih jarang diketahui oleh masyarakat. Maka kami akan mencari penelitian ini di daerah Sembahe. Gua Kemanglah yang menjadi objek penelitian kami untuk menggali cerita rakyat yang melatar belakangi berdirinya gua tersebut dan asal mula daerah Sembahe. Untuk mengetahui cerita rakyat tersebut, maka marilah kita simak penjelasan dari narasumber kita. Cek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami sedang berada di Gua Kemang, tempat penelitian yang akan kami tuju. Nah, sekarang saya sedang berada dengan Bapak yang kami tujukan sebagai narasumber untuk menceritakan kronologi cerita rakyat yang terjadi di Desa Sembahe, khususnya di Gua Kemang. Ya Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, sebelumnya nama saya Rika Pratiwi Pak dan teman-teman saya di sini. Jadi begini Pak, saya mau tanya nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Siang Ketaran. Siang Karen. Kira-kira Bapak lahir tahun berapa ya, Pak? Tahun 1942. 1992. Sudah cukup tua juga sebenarnya. Iya, itulah. Nah Pak, udah berapa tahun ya Pak kira-kira Bapak tinggal di daerah ini? Apa dari dulu emang sudah jadi masyarakat sini atau gimana? Saya begini ceritanya, lihat. Saya juga kelahiran di sini, Oh gitu. marga Pandia. Nah, terus ibu saya juga kelahiran di sini. Itu menurut saya tahu dari cerita turun-temurun orang tua begitunya. Oh, kepada Bapak. Ya, kepada saya. Nah, tapi dulu ketika ada cerita ini, Bapak belum mengetahui yang asli ya kejadiannya, gitu ya Pak. Berarti dari cerita orang tua Bapak, Yang ke cerita Bapak, gitu. ke cerita lah gitu. Oh, iya. Dari kakek ke Jadi mama, Pak, dari mama ke saya gitu. Nah, jadi seperti itulah kronologi bagaimana Bapak ini mengetahui cerita tersebut ya Pak. Sekarang kita langsung aja ya Pak. Kira-kira bagaimana Pak yang Bapak ketahui tentang cerita rakyat yang terjadi di Gua Kemang ini? Cerita dari awal dari awal ya. Nah, ini cerita ibu saya kan. Nah, ibu ada di sini satu keluarga yang laki-laki, namanya si Damang, keluarga Sembiring. Damar, nama orang yang mau berladang sini. Nah, Damar, Damang Damang ya. Damang sendiri ya. Terus induknya sedang mengandung anaknya gitu. Dulu kan apa namanya, yang penghuni gue ini mulanya sedang datang sendirian dan diketahuinya bahwa bineknya itu sedang mengandung. Kalau orang Karo dulu kan yang belum beragama itu ada apa-apa ini di sama orang Karo namanya Drango. Anti setan lah gitu. Tidak penghuni sini anti juga sama Drango itu. Lantas ditinggalkan ngebuat itu kembali jadi hutan ladangnya ini. Oh, jadi padi-padi tadi hilang gitu Pak? Hilang saja. Nah, kembali menjadi hutan kan. Jadi akhirnya sang suami datang sini nggak nampak lagi
ladangnya. Iya, padinya. Kembali cuma seperti dulunya gitu. Terus ke rumah dia gaduh lah kan. Bergaduh sama istrinya. Iyalah. Memang kenyataannya begitu. Terus sendirian temuinya ke ladang yang sudah menguning padinya. Begitu ceritanya. Jadi itulah ceritanya Pak ya. Iya. Orang-orang yang Dengan orang ini semak kembali ke hutan dah. orang yang ada di gua ini sudah lama di kala itu juga meninggalkan gua ini. Iya, waktu itu juga. Waktu semuanya berubah jadi hutan lagi, orang yang di dalam gua ini pun pergi gitu. Gitu. Kira-kira udah berapa tahun yang lalu ya kejadian? Itu siapa pun Nggak bisa mengingatnya. nggak mengingatnya ya Pak. Sudah cukup lama. Oh, sudah beribu tahun kan. Oh gitu. Sudah beribu tahun. Berarti Bapak dapat cerita ini memang dari turun temurun. Mungkin dari orang tua Bapak pun dapat dari orang-orang tua yang terdahulu di sini gitu ya Pak? Iya, iya. Jadi Pak, menurut Bapak dengan cerita Gua Kemang ini sudah banyak atau belum masyarakat di sekitar sini atau bahkan di seluruh kecamatan ini mengetahui cerita ini Pak? Atau hanya beberapa orang saja yang tahu gitu Pak? Itulah kira-kira ceritanya. Nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu ya Pak ya? Ini pun cerita turun temurun dari orang kakek sampai orang-orang tua kita gitu. Pak, dengan adanya cerita ini di daerah ini, apa ada pengaruh tersendiri Pak untuk masyarakat di sini sampai sekarang? Dengan ada cerita itu terpengaruh nggak orang-orang sini? Gitu? Ada juga pengaruh. Pengaruh gitu. Ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Tidak. Ini selalu terbukti kan. Lalu orang bikin sesajen di sini. Oh gitu. Berarti masih ada yang mempercayai itu gitu. Iya. Ya? Ntar saya disuruh orang tua yang jaga batu ini sering kerja di sini udah puluhan tahun lah. Nyapu bersih gitu. Bapak, dari Bapak sendiri, bagaimana Pak tanggapan Bapak dengan cerita ini? Bapak sendiri sebenarnya mempercayai cerita ini ada atau tidak Bapak sendiri gitu, dari diri Bapak sendiri gitu? Saya percayalah lantaran kalau buatan manusia mana bisa gitu lubang seperti rumah di dalam, gitu aja ya. Hanya sekilas saja. Jadi Pak waktu masa pada cerita rakyat ini waktu masih hidup gitu, adat apa atau norma apa yang dipakai sama masyarakat itu? Misalnya karo gitu, memang pada waktu itu memang orang karo semua Pak mayoritasnya di sini gitu. Iya mayoritas. Jadi memakai adat-adat karo ya waktu cerita rakyat ini ada gitu ya. Begitu Pak, kearifan lokal yang terdapat di gua ini daerah sini hanya gua ini aja gitu Pak. Nggak ada cerita sambungan dari gua ini menyambung ke sana ke sini, nggak ada ya Pak. Ada juga yang begini. Kalau di bawah kan ada sungai Butinusan. Ada 10 lubuk. Kalau di hari-hari yang baik sekali kan ada suara di dalam air itu, angkat batu, tebang, tepung, seperti orang angkat batu gitulah. Belum menjelang sore, menjelang mau gelap gitulah. Angkat batu, iya ramai kan suaranya. Saya sendiri pernah dengar itu suara di dalam gubuk itu. Sampai sekarang ini masih ada Pak? Masih kadang-kadang enggak, tapi ada juga sekali. Apa itu ada hubungannya sama gua ini? Ada sambungannya atau ada gimana? Saya kira ada sih orang-orang di sini mungkin nggak gagah tempatnya pindah di sana, di Tegar dalam sana. Pindah gitu. Saya sempat baca artikel ya. Memang nggak jauh beda sama apa yang Bapak ceritakan sama artikel yang saya baca. Cuma di artikel itu gini, ada pernyataan bahwa gua ini sebenarnya tersambung dengan Sungai Sembahe, katanya seperti itu. Itu benar apa enggak gitu? Saya yang tahu seperti yang saya bilang itu, ceritakan itu. Itu ya Pak.
Karena ada versi lain kan di artikel itu dikatakan itulah makanya namanya daerahnya Sembahe karena banyak yang menyembah di gua itu. Iya, Ya Pak, saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih banyak atas cerita Bapak. Masih ingat bahkan sampai sekarang ya Pak ceritanya ya. Secara runtut Bapak ingat. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak Pak. Iya, Semoga iya. ini bermanfaat Pak bagi masyarakat Indonesia yang belum tahu tentang cerita. Demikianlah perjalanan kami mencari cerita rakyat yang masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal di setiap daerah Indonesia, baik dari segi sastra, budaya, atau bahkan kuliner. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kami di sini. Presenti Sembahe. Sampai jumpa di kelas.